Hai teman, semoga kalian semua sehat. Di sini saya akan berbagi cara untuk membuka Looker Studio, yaitu salah satu aplikasi Google yang bisa kita pakai untuk merubah nih dari data yang biasa aja, data yang di dalam table. Di sini kita akan bisa membuat sebuah bentuk baru dari data itu dalam suatu laporan ataupun dashboard informatif. Jadi itu akan memudahkan kita untuk melihat data dalam cakupan yang lebih berbeda. Nah, untuk aplikasi ini yang merupakan salah satu dari aplikasi Google, aplikasi yang sudah lama diperkenalkan itu di 15 Maret 2016, dan untuk akhir-akhir ini mulai populer untuk digunakan karena dia bisa berkolaborasi dengan banyak aplikasi lainnya. Kita langsung aja di sini. Dari Google Chrome di sini saya akan mulai untuk mencari Looker itu sendiri. Ketik aja di pencarian sini Looker seperti ini, kemudian kita enter dan maka akan muncul hasilnya seperti ini nantinya kalau kalian buka, dan di bagian awal ini klik aja seperti ini, maka kita akan tunggu proses loading page, dan di sini kita udah berada di halaman awal dari Looker Studio. Di sini ada beberapa informasi yang dia sampaikan. Jika kalian ingin membacanya silahkan, dan jika kalian ingin mulai langsung aja klik di bagian Get Started yang ini, maka kita akan langsung diarahkan ke halaman dari Looker Studio itu sendiri. Di sini kita bisa lihat beberapa contoh dashboard dari Looker Studio ini. Di dalam template galeri ini kalau kita lebarkan, nah kita akan lihat banyak contoh-contoh laporan yang bisa kita gunakan untuk referensi kita membuat laporan. Oke, di sini kalian bisa cari berdasarkan kategori, dan kita balik lagi ke halaman awal. Itu cukup mudah, klik aja di icon Looker ini, dan di sini kita berada di tab menunya report, dan ini tampilannya. Dan kedua itu ada data source, ini sumber data yang mungkin nanti dari kalian bisa menambahkan data ini. Contohnya itu data Google Sheet yang nantinya kita olah ke dalam bentuk report. Jadi jika nantinya kita sudah punya data Google Sheet tersebut, maka dia akan tampil di sini sebagai data source dari report kita. Dan selanjutnya di explore ini lebih ke mencari data-data yang sudah kita punya. Nah, kita balik lagi ke report di sini. Nah, di sini setelah kita bicara soal tab menu yang di atas ini, sekarang kita akan ke sisi sebelah kiri. Di sini ada create. Di sini kita bisa menambah report atau data source yang tadi saya katakan. Jadi saya coba klik satu persatu. Kalau yang report itu nantinya kita akan diarahkan ke halaman awal lembaran baru dari Looker Studio. Di sini akan muncul pop-up. Di sini ada pop-up add data to report. Di sini ada Google Connector. Jadi kita bisa menghubungkan report yang ada di sini dengan beberapa opsi yang diberikan di sini. Ada Google Sheet yang cukup familiar kita tahu, ada AppSheet dan YouTube Analyst di sini juga ada. Jadi ini akan membantu kita untuk membentuk analisa data kita berdasarkan sumber data yang ada di sini. Jadi kita bisa hubungkan salah satu sumber data yang ada di sini. Di sini juga ada beberapa partner konektor, jadi kita bisa pilih juga. Di bagian ini bagi saya agak sedikit kurang familiar. Mungkin kalau teman-teman cukup familiar, kalian bisa menggunakannya untuk memudahkan kalian membuat laporan di Looker Studio. Oke, kita balik lagi. Sekarang kita akan lihat di My Data Source yang ini. Ini ada beberapa sampel dari Google Looker Studio yang bisa kita gunakan untuk kita masukkan ke dalam dashboard kita. Jadi kita coba klik aja yang ini, kita add, dan di sini mungkin ada notif yang muncul di saya nggak tahu nanti teman-teman muncul juga atau enggak. Di sini hanya notif konfirmasi aja kalau kita ingin menambahkan data ini ke dalam report kita. Jadi tekan aja add to report, dan sekarang kita tinggal tunggu data yang tadi ditambahkan ke dalam dashboard report kita. Dan beginilah tampilan dari dashboard kita. Selanjutnya kita akan balik lagi ke halaman awal, dan di bagian create kita akan pilih yang kedua. Yang pertama tadi kita udah lihat tampilannya kayak gimana. Yang kedua kita klik aja, dan sekarang kita akan diarahkan ke bagian pop up yang tadi
yang muncul ketika kita pilih yang report. Jadi ini salah satu opsi yang kita gunakan untuk membuat data. Jadi kalau teman-teman klik di Google Sheet, teman-teman akan mendapatkan informasi seperti ini. Looker membutuhkan persetujuan untuk connect ke Google Sheet kita. Jadi jika teman-teman setuju, teman-teman bisa klik di sini dan nantinya Google Sheet teman-teman akan terkoneksi langsung dengan Looker. Artinya seluruh data yang ada di Google Sheet teman-teman akan bisa dibaca di Looker Studio. Selanjutnya kita balik lagi karena di sini saya hanya ingin menampilkan bagian awal dari Looker Studio. Kemudian selanjutnya di pilihan ketiga itu ada Explorer, kita klik. Sekarang kita akan berada di tampilan Explorer. Di sini kita bisa lihat beberapa contoh di sisi sebelah kanan. Kalau kita klik akan ada beberapa informasi grafik yang bisa kita gunakan untuk penggunaan data seperti ini. Misal kita klik, maka dia akan merubah data yang tadi ke dalam bentuk grafik batang seperti ini. Ini ada proses yang harus kita tunggu. Nah, data yang tadi yang dalam bentuk table sekarang berubah menjadi grafik sesuai opsi yang kita pilih di bagian chart bar yang ini. Oke. Kita coba balik lagi kemari dan cancel, dan di sini ada beberapa opsi lainnya yang kalian bisa pakai. Ini merupakan contoh data. Contoh yang tadi pertama ini dengan simbol seperti ini mungkin contoh data Google Sheet. Ini contoh data Google Analytics. Ini contoh data Search Console. Ini contoh data BigQuery. Ini ada contoh data Google Ads. Kalau saya pilih yang ini, Search Console, maka akan muncul tampilan seperti ini juga, hampir sama, dan kita bisa pilih mana yang lebih sesuai untuk data kita. Oke, untuk opsi yang ketiga tampilannya seperti ini, yaitu opsi Explorer. Jadi teman-teman bisa untuk mencoba-coba jenis chart ataupun grafik yang bisa digunakan sesuai dengan data. Nah, selanjutnya di sini mungkin simple aja. Ini recent, ini biasa yang mungkin kita bisa lihat kalau kita sudah punya datanya. Saya balik ke report lagi. Di sini kita bisa lihat ada beberapa report yang udah kita buat. Kemudian di bagian share with me, ini biasanya report yang di share ke kita akan bisa lihat di bagian sini nantinya. Ini karena tidak ada maka tampilannya akan seperti ini. Ini ada owned by me, di sini ini buatan kita sendiri datanya, dan trust jika kita mendelete data kita akan muncul di sini. Terakhir itu template yang tadi saya tampilin. Jika teman-teman bingung apa aja yang ada di Looker Studio ini dan bentuk dashboard seperti apa, teman-teman bisa coba pilih aja salah satu yang ada di sini. Nah, di sini saya pilih dashboard tampilan seperti ini. Ini disebut sebagai dashboard, dan di sini kita bisa klik, kita bisa lihat, kita bisa bahkan bisa untuk memilih grafik batang seperti ini, dan ini juga bisa untuk real time. Artinya kita ubah data kita di Google Sheet, maka dashboard juga akan ikut berubah sesuai dengan data yang kita update. Mungkin pelan-pelan nanti akan saya bagikan informasi penggunaan dari Looker Studio ini jika teman-teman tertarik, dan mungkin untuk di awal saya perkenalan itu dulu. Untuk informasi lainnya mungkin teman-teman bisa baca di Looker Studio. Nanti teman-teman akan mungkin lebih banyak informasi yang didapat di sini. Dan mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih udah berkunjung. Sampai jumpa di pembahasan Looker Studio lainnya.